Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya AWK91. Pada kali ini kita akan mengupas tuntas tentang yang namanya sebelum itu subscribe. Ya, pada saat ini kita akan mengupas tuntas cerita keramat Raja Ilato di Gorontalo. Bantayo ID Gorontalo menyimpan banyak situs sejarah Islam yang sering dikunjungi warga Gorontalo. Salah satunya makam Raja Ilato Jupanggola yang berada di Desa Iluta, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo. Dari pusat kota Gorontalo sekitar 7 km jarak yang harus ditempuh untuk mencapai lokasi makam tersebut. Saat menyambangi makam, disambut papan nama yang bertuliskan makam Raja Ilato Jupanggola. Makam itu berada di puncak bukit, maka harus melewati 100 anak tangga untuk sampai ke masjid tempat Raja Ilato Jupanggola dimakamkan. Menurut Ketua Badan Pengelola Lembaga Pariwisata Bandayo, Pobo Ide Rukmini Otaya, Jupanggola merupakan sebuah julukan dalam bahasa Gorontalo. Ju berarti ya, sedangkan Panggola berarti tua. Julukan itu disematkan kepada orang yang lebih tua. Panggilan itu memiliki arti sebagai yang orang tua. Adapun Ilato yang berarti kilat, julukan itu diberi karena ia diyakini masyarakat memiliki kesaktian yang mampu menghilang dari pandangan orang lain. Ia juga dapat muncul secara tiba-tiba dalam keadaan genting. Dirinya dikenal masyarakat sebagai aulia atau wali yang mempunyai sejarah dalam penyebaran Islam di Gorontalo. Jelas Rukmini yang memberikan pengarahan. Menurut Rukmini, Raja Ilato disebut sebagai Jupanggola karena selalu muncul sebagai sosok orang tua yang berjenggot panjang dan mengenakan jubah putih pada masa itu. Pada masa penyebaran Islam 1500 Masehi, Raja Ilato sudah menjajaki negeri Gorontalo dan dia dikenal sebagai orang yang berpengaruh pada kerajaan yang ada di Gorontalo, ungkapnya. Dasar Raja Ilato Jupanggola. Menurut Rukmini, Raja Ilato memiliki jasa terhadap perjuangan rakyat Gorontalo pada masa penjajahan Belanda. Berbekal ilmu bela diri, Raja Ilato mampu menyelamatkan rakyat Gorontalo dari ancaman Belanda. Dia juga diberi gelar Taloo Baya Lipu atau orang yang berjasa pada rakyat sebagai lambang kehormatan dan keluhuran negeri, kata Rukmini. Semasa hidupnya, menurut Rukmini, Jupanggola mewariskan ilmu bela diri kepada masyarakat Gorontalo. Nama ilmu itu langga. Untuk menguasai langga, mata murid Jupanggola mula-mula harus ditetesi air. Setelah itu, murid itu langsung menguasai langga lewat gerakan refleks atau belajar dari alam mimpi. Hadirin sekalian, meski begitu banyak cerita rakyat yang tidak dapat memastikan bahwa Jupanggola adalah raja. Sebagian orang mempercayai Ilato Jupanggola adalah putra dari Raja Amai yang memerintah kerajaan Gorontalo pada 1550 sampai 1585 yang menetapkan Islam sebagai agama yang patut dianut dalam masa kerajaan, jelasnya. Meyakini kebenaran kuburan Jupanggola, warga sekitar makam meyakini Jupanggola tidak wafat melainkan raib. Menurut Jumiati, Jupanggola menghilang secara gaib. Lantas makam yang kini dijadikan tempat berziarah oleh masyarakat setempat hanya berkat adanya keajaiban di tanah tersebut. Menurut cerita orang tua dahulu, Jupanggola pernah berwasiat, di mana ada bau harum dan tanahnya berwarna putih, maka disitulah aku dengan pesan itu. Warga setempat menganggap di sanalah ia beristirahat panjang, jelas Jumiati. Makam keramat Jupanggola sendiri berada di perbukitan dengan ketinggian kurang lebih 30 meter dari jalan raya. Masyarakat pun membangun sebuah masjid kubah di makam tersebut untuk mengenang peristiwa bersejarah dari Ilato Jupanggola. Kalau masjid itu dibangun oleh masyarakat setempat, tak ada jasad yang ditemukan, tetapi masyarakat hanya berpedoman pada wasiat Jupanggola, ujar Jumiati. Di dalam sebuah bilik berukuran 3 x 3 meter, makam keramat tersebut dihiasi dengan kelambu bertutup dinding yang berwarna putih. Tanah putih di sekitar makam tersebut senantiasa menebarkan bau harum. Munai Ismail, penjaga makam, mengungkapkan, masyarakat setempat meyakini tanah itu mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Maka tidak jarang para peziarah datang untuk mengambil segenggam tanah di tempat itu. Tidak hanya itu, banyak juga yang sholat dan memohon kesembuhan dari penyakit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reporter Rahmat Ali yang ditulis di Bandayo ID.